perubahan iklim secara global. Tingginya tingkat pengambilan air tanah secara langsung yang dilakukan di tengah kondisi pesatnya pembangunan merupakan dua hal yang saling berkesinambungan yang membuat tanah Jakarta mengalami penurunan. Masyarakat yang berada di wilayah padat penduduk penjaringan Jakarta Utara tampaknya tak hanya mempunyai persoalan dengan air laut. Air bersih, persoalan ini tampaknya menjadi bagian terpenting juga di wilayah ini. Peran pemerintah yang memberikan sumber air bersih langsung melalui mobil tangki merupakan harapan yang cukup baik bagi kelangsungan hidup mereka. Namun di sisi lain, tampaknya mobil tangki ini tidak memberikan dampak secara signifikan karena mereka pun harus mengeluarkan koceknya untuk mendapatkan air bersih. Nggak ada yang masyarakat yang bisa hidup tanpa air. Jadi kalau tidak ada penggantinya, ya air tanahnya tetap diambil. Tapi begitu ada penggantinya, maka dia tidak mengambil air tanah. Konsekuensinya, maka permukaan tanahnya menjadi stabil. Dan para ahli juga mengatakan bahwa persoalan permukaan tanah di Jakarta yang menurun, biasa disebut land subsidence, bisa dibilang Jakarta is on the right track. Tinggal tunggu beberapa tahun lagi, ini akan totally beres. Kondisi yang sangat memprihatinkan pun kami temui di lokasi ini. Menjelang senja, air laut mulai memasuki perkampungan. Kampung Baru Dadap, Tangerang. Lokasi inilah yang kami datangi saat ini. Tak banyak aktivitas warga yang kami temukan ketika kami menginjakan kaki di sini. Langkah kami pun diiringi dengan masuknya air laut ke beberapa rumah warga. Air yang mengenangi kawasan ini berasal dari laut yang merupakan satu garis pesisir dengan Teluk Jakarta. Sepi. Banyak rumah yang sudah ditinggal penghuninya lantaran air laut yang mengenangi rumahnya tak kunjung usai. Senja semakin tinggi, malam pun menghampiri kami di tanah ini. Saat ini saya tepat berada di kawasan Kampung Baru Dadap di wilayah Kabupaten Tangerang, yang memang informasinya kawasan ini merupakan satu garis pesisir dengan Teluk Jakarta. Dan kalau bisa saya gambarkan, lokasi saya berdiri ini jaraknya 300 meter, sekitar 300 meter dengan laut. Dan kalau yang Anda lihat pemirsa, ini, nah, gendangan air yang ada di sini ini merupakan luapan dari air laut yang kemudian menerjang wilayah pemukiman warga hingga mengakibatkan rumah seperti yang Anda lihat tepat di belakang saya saat ini pemirsa. Bahkan kalau Anda lihat, ini kedalaman lumpur cukup tinggi ketika saya mencoba memasuki rumah ini. Tidak hanya di titik ini saja, tetapi genangan air juga terlihat di beberapa titik lainnya. Kita akan coba cek di sana karena saya melihat ada beberapa warga yang kemudian juga masih tinggal di sini. Kita akan coba cek faktanya. Tak ada ruang kosong yang kami pijak. Hampir semua yang awalnya kami lihat kering, sekarang sudah digenangi air laut. Air laut telah masuk. Di rumah warga yang jaraknya tidak jauh di laut, warga tampak hanya duduk di depan rumahnya dengan kondisi air laut yang sudah meninggi. Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Eka. Ibu Eka sudah berapa lama tinggal di sini, Bu? Dari umur 2 tahun. Dari umur 2 tahun, sudah cukup lama artinya, Bu ya? Ini kondisi seperti ini setiap hari atau gimana, Bu? Tiap hari. Setiap hari? Iya. Itu dari kapan? Mulai jam 1 mulai gede gitu sampai malam. Jam 1 apa? Siang. Siang. Ini termasuk yang parah atau gimana? Enggak, ini mah enggak parah. Enggak parah? Enggak parah. Paling parah pernah terjadi itu berapa waktu itu ketinggiannya? Iya, sampai sini. Sampai Sampai lewat sini, iya. Masuk ke dalam. Sampai masuk ke dalam? Ya, itu kapan, Bu? Kejadiannya kapan? Kemarin. Baru kemarin? Iya. Waktu kejadian banjir itu sampai masuk ke dalam, Iya. Kondisi ibu dan keluarga gimana waktu itu? Ya biasa aja udah. Udah biasa, jadi udah biasa aja. Eka merasakan perubahan iklim saat ini sangat tidak menentu. Banjir yang datang berkunjung ke rumahnya biasanya datang pada saat bulan purnama. Namun di saat sekarang tidak bulan purnama, air laut pun masuk dan bertahan selama 3 hari di dalam rumah Eka.
Nggak mulai ngerasa banjir tuh mulai pas merasa kapan? Belum lama. Gede-gede dulu mah begini. Ada tanggal Maksudnya 1, tanggal kalau 12. ada bulan gitu baru gede. Ini mah nggak ada bulan, tetap aja naik. Pokoknya ini mah udah nggak beraturan lah banjirnya. Langkah kami pun semakin berat karena perjalanan di dalam air yang semakin dalam. Tampak sosok wanita tua yang duduk dengan kaki terendam di depan pintu rumahnya. Ruminah, sosok wanita tua yang hidup seorang diri di dalam rumah yang kadang diterjang banjir ketika air laut pasang. Kalau banjir di sini tuh sampai seberapa sih Bu biasanya Bu? Kalau pas masuk? Pas ini butet ini aja tuh hancur semua ini, robotan apa semua tuh pada ditarik-tarik gitu. Bahkan di tembok juga bolong-bolong ya Bu ya? Iya, pada hancur kena itu hawa air asin. Kita boleh coba, Ibu kalau tidur di mana? Ibu tidur di belakang, di sini paling buat salat. Oh di sini tempat Ibu sholat. Iya. Ini sempat nggak Bu? Kalau saya ngeliat kan ini ada bolong-bolongan Bu di Iya. sini. Kalau Berapa yang hujan lubang? ya Kalau hujan bocor, gimana? ya bocor, Kalau hujan bocor Bu? bocor. Sempat genang di sini Bu? Iya. Kalau Setinggi hujan apa Bu bocor. waktu itu? Biasanya? Banjir. Kalau banjir segini. Hah. Pernah dulu mah tinggi bener sampai segini. Nama ibunya nggak? Aku suka lupa. Dengan hidup seorang diri, kadang Ruminah harus berjuang untuk menghindar dari ular-ular yang masuk ke dalam rumahnya kala huniannya ini terendam banjir. Terus saya nggak membayangkan Bu, ketika hujan, Iya. terus kemudian bocor sampai ke sini, terus Ibu Iya. tidurnya gimana? Ya ibu nggak tidur, duduk aja ngeliatin air. Takut kalau ular kecil banyak pada masuk dari kolong. Ular kecil pada masuk. Cuman takutnya ibu ular gede aja gitu. Nggak bisa tidur, takut tiba-tiba ular masuk, takut dililit ibu. Orang sendirian. Tak tahu harus kemana, Ruminah harus berjuang dengan kesendiriannya. Bekerja sebagai tukang cuci piring di restoran dengan penghasilan Rp50.000 tidak bisa membuatnya merasa cukup. Ditambah lagi restoran tempat ia bekerja telah tutup. Tampaknya Ruminah harus tetap bertahan di tempatnya sekarang ini. Bu, di sini tinggal sendirian? Sendiri. Ibu ikut kerja nyuci piring di restoran, tapi restoran sepi. Kadang digaji seminggu 50, kadang enggak. Orang sepi restorannya sekarang. Ibu kalau misalnya 50.000 baru dapat seminggu, kadang enggak. Terus kalau untuk makan gimana? Kalau makan kan ikut di restoran. Kalau makan mah tiap hari di restoran. Kalau mencukupi kebutuhan sehari-hari? Yang Jauh lainnya? utangnya. Enggak ini, makanya ibu suka miara ayam. Pas banjir aja ayam juga nggak bisa ini. Ruminah mungkin hanya sebagian kecil dari warga yang terdampak kala air laut pasang.